Berjudul Angkara Murka, film ini mengungkapkan sebuah kengerian dari tambang yang ada. Di samping tambang pasir, ada sebuah tambang berlian di mana tambang itu sengaja disembunyikan dan mempekerjakan orang tanpa dibayar. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut ceritanya. Sore itu Ambar keluar dari rumah dan melihat tanaman yang mati karena terkena abu vulkanik. Bondan sang anak berada di sana dan hanya berjongkok memandang tanaman layu. Ambar meminta anaknya untuk segera masuk ke dalam rumah. Ambar berniat untuk membuatkan makanan, namun beras yang ada hanya tinggal beberapa biji. Sementara itu di tempat penambangan pasir, alarm sudah berbunyi menandakan jika aktivitas pertambangan harus dihentikan. Lukman, sang mandor yang ada di sana menghampiri pekerja tambang yang sering dipanggil Pak D. Ia berbisik meminta untuk melanjutkan pekerjaan esok hari karena demit akan segera muncul. Demite selat demet tuh. Jarot, suami dari Ambar, hanya termenung mendengar sirine yang ada. Bogel, rekan Jarot, meminta pria itu untuk segera menyelesaikan pekerjaan. Jarot memanggil Bogel untuk mendekat dan menunjukkan barang yang ia dapatkan selama ini. Bogel terkejut melihat sebuah berlian milik Jarot dan menanyakan dari mana Jarot mendapatkannya. Jarot memberitahu jika ia mendapatkan barang itu dari balik bukit dan berencana untuk kembali ke sana. Untuk saka ngendi kowe, Kang? Jarot mengajak Bogel untuk ke sana dan keuntungan yang akan mereka dapat dibagi menjadi dua. Bogel sempat ketakutan karena tempat itu gelap. Jarot meminta Bogel untuk tidak takut karena keuntungan yang akan mereka dapat bisa berlipat-lipat. Bogel akhirnya setuju dan mengikuti Jarot. Jarot menjelaskan jika ia hanya memberitahu Bogel karena sudah menganggap Bogel seperti adiknya sendiri. Ia mengerti betul keadaan dari Bogel sekarang. Perjalanan pun dimulai dengan melewati batas area tambang. Sementara itu, Ambar akhirnya mengukus ketela karena beras telah habis. Ia memanggil Bondan untuk segera makan, namun anak itu justru bersembunyi di bawah meja. Ambar memaksa anaknya untuk makan, namun bocil itu terus menghindar. Ayo demam sik. Ayo Tondan. Di tempat lain, dua mobil datang dan menurunkan para pekerja. Mereka adalah penambang berlian yang ada di lereng Merapi. Sayangnya, para penambang yang ada di sana semuanya diikat dengan rantai besi dan dipekerjakan dengan paksa. Jarot dan Bogel terus berjalan menyeberangi sungai kecil dan naik ke atas bukit. Bogel menghentikan langkah dari Jarot karena merasakan ada suara yang mendekat. Raden Broto, pemilik tambang berlian itu datang. Ia meminta dua anak buahnya, Lukman dan Gofar, untuk menambah lebih banyak pekerja. Gofar mencoba menjelaskan jika akhir-akhir ini cukup sulit untuk mendapatkan para pekerja. Mendengar hal itu, Broto langsung kesal dan mencengkram baju Gofar. Ia mengaku tak mau tahu. Kowe ngerti? Aku arep nyalon. Broto menjelaskan jika dirinya sedang membutuhkan banyak dana karena hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Lukman hanya bisa terdiam. Broto meminta dua anak buahnya untuk segera menyiapkan sesajen untuk sang demit. Sementara itu, Jarot dan Bogel berjalan mengedap hingga Bogel kembali menghentikan langkah. Bogel melihat ada sosok demit dari balik pohon yang melintang. Demit berwarna hitam dengan mata merah menyala. Jarot menenangkan Bogel yang masih ketakutan. Tak berselang lama, sosok demit itu pun menghilang. Jarot mengajak Bogel untuk kembali melangkah, namun ternyata demit itu berada di atas mereka berdua. Jarot langsung lari meninggalkan Bogel sendirian. Mereka bersembunyi di balik pohon berharap demit itu sudah tak mengejar. Jarot mengajaknya untuk kembali karena dirasa sudah aman. Bogel ketakutan dan mengajak Jarot untuk kembali pulang. Sementara itu di rumah, Bondan masih menunggu kepulangan ayahnya. Jarot memilih untuk pergi sendiri jika Bogel tak mau mengikuti. Sosok demit terlihat melintas di belakang Jarot hingga sebuah sekop mendarat di kepalanya.
Pagi harinya di sungai aliran lahar Merapi, para pekerja sudah kembali menambang pasir dan batu. Lukman yang berada di ruang pengawas melihat ada seorang perempuan membawa anak masuk ke dalam area tambang. Ambar mendatangi Pak D dan mempertanyakan keberadaan suaminya, Jarot. Mendengar ada suara Ambar, Bogel langsung bersembunyi. Pak D memberitahu jika Jarot tak terlihat sedari tadi. Tino menanyakan keberadaan Jarot pada Bogel karena terakhir terlihat Jarot bersama dengan Bogel sore lalu. Bogel yang ketakutan turun dari truk. Ia menceritakan jika kemarin malam ketika hendak kembali, muncul sosok demit dengan mata warna merah menyala dan berjalan seperti hewan. Ia pun langsung lari ketakutan. Ambar menanyakan keberadaan Jarot kala itu. Bogel mengaku jika Jarot justru mendatangi demit tersebut. Kowe sopo? Lukman kala itu datang dan menanyakan apa yang Ambar lakukan di area tambang. Wanita itu memberitahu jika ia hanya mencari keberadaan dari suaminya. Lukman meminta Ambar untuk segera pergi karena area itu tak bisa sembarangan dimasuki orang. Ambar pun pamit dan memilih untuk kembali pulang. Sore harinya alarm kembali dibunyikan, pertanda aktivitas tambang harus segera dihentikan. Lukman memberikan bayaran pada setiap pekerja yang ada di sana. Komar mempertanyakan kenapa hanya mendapatkan sedikit uang. Lukman hanya bisa menjawab jika semua mendapatkan bagian yang sama. Malam itu, Komar, Junet, dan Darto nongkrong di warung. Junet mengeluhkan jika bayaran yang didapat hanya sedikit dan tak pernah naik sama sekali. Darto meminta temannya itu untuk memaklumi nasib mereka yang bekerja sebagai buruh dengan bayaran kecil, namun resiko yang besar. Junet bertekad untuk pergi ke tempat yang dilarang itu untuk memperbaiki ekonomi karena dirinya sudah lelah miskin. Darto heran apakah Junet meyakini jika ada sebuah tambang berlian di tempat itu. Komar memberitahu jika ia sudah pernah pergi ke sana. Di saat yang bersamaan, pekerja tambang berlian diturunkan dari atas truk. Beberapa pekerja baru sudah ada di sana sesuai dengan permintaan dari Broto. Pekerja itu diminta untuk berjalan jongkok dengan cepat. Lukman yang berada di tambang itu terlihat cemas, namun ia mengaku jika dirinya baik-baik saja. Darto kala itu mengaku kaget dengan Komar yang pernah nekat pergi ke tambang berlian dan tidak takut ketahuan. Komar mengaku jika ia belum dapat berlian itu, namun dirinya hampir ketahuan. Ia berniat untuk kembali lagi ke sana dan mencari berlian yang ada. Junet berniat untuk mengikuti Komar pergi. Ia menanyakan kesanggupan Darto untuk ikut atau tidak. Darto mengingatkan tentang pemilik dari tambang tersebut. Tanpa mereka sadari, Bogel menguping pembicaraan itu dari dalam warung. Di tambang berlian sendiri, kakak beradik Bandi dan Bardi menemukan sebuah berlian. Bardi berniat untuk menyimpan berlian itu guna dirinya sendiri. Bandi mencoba mencegah kakaknya untuk melakukan hal itu dan meminta berlian tersebut agar bisa segera diserahkan ke pengawas. Percekcokan itu dilihat oleh Gofar. Bardi langsung menelan berlian yang ia temukan di mana Bandi berusaha untuk menolong sang kakak. Bardi dipaksa untuk membuka mulut yang ada, namun berlian itu sudah menghilang. Gofar akhirnya memukuli pekerja yang ada hingga Pak Broto datang. Pria itu menanyakan apa yang terjadi. Gofar menjelaskan jika Bardi telah menelan berlian milik mereka. Ojo wae nuduh sembarangan. Pak Broto meminta untuk tidak sembarangan menuduh. Ia meminta semua pekerja untuk dikumpulkan terlebih dahulu. Setelah semua pekerja tambang berkumpul, Broto meminta Gofar untuk membuktikan tuduhannya. Dengan menggunakan pisau, Gofar membelah perut dari Bardi. Broto memasukkan tangan ke dalam mulut dan menemukan sebuah berlian. Ia memberikan peringatan pada semua yang ada di sana. Jika ada yang mencuri berlian miliknya, maka nasibnya akan sama dengan Bardi. Broto menjelati darah yang ada di tangannya dan mengoleskannya ke muka Gofar. Ia meminta Gofar untuk membereskan kekacauan yang ada. Tubuh dari Bardi dibuang ke tebing di mana sosok demit langsung menyambar tubuh tersebut. Hari berikutnya, Broto bersama dengan anak buahnya mendatangi tambang pasir. Gofar meminta pekerja untuk berhenti sejenak. Ia memberikan pengumuman jika Broto ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
Beliau arep nyalon jadi pemimpin daerah. Ia membagikan beras pada semua pekerja yang ada di sana. Ayo. Guys, yang buri, ayo digonde nih. Ambar kembali datang ke tambang itu. Lukman yang melihat memberi isyarat untuk tidak mendekat. Sembari memberikan beras, para pekerja yang ada di sana diminta untuk memilih Broto nantinya. Berapa momen? Broto menanyakan urusan Ambar datang ke tambang itu. Ambar menjelaskan jika ia hanya ingin mencari suaminya yang bernama Jarot. Lukman menjelaskan pada atasannya jika Jarot merupakan pekerja tambang yang menghilang beberapa hari yang lalu. Broto langsung berteriak untuk memberitahu bagi siapapun yang mengetahui keberadaan Jarot. Bogel yang ketakutan hanya memilih untuk bersembunyi. Sembari tertawa, Broto mengatakan jika tak ada yang tahu dan mungkin sudah digondol demit. Ambar mengatakan keinginannya untuk bekerja di tambang itu. Broto pun meminta Lukman untuk mengurus semuanya dan jangan lupa memberikan beras. Di kantor pengawas, Lukman memberikan penjelasan jika bekerja di tambang adalah hal yang berat. Ambar mengaku jika ia bisa melakukannya. Lukman pun mengizinkan Ambar untuk bekerja, namun ia meminta agar tidak membuat masalah. Lukman mengaku jika ia mengenal Jarot di mana pria itu merupakan seorang pekerja keras. Ambar yang penasaran mempertanyakan tentang kebenaran dari tambang itu, di mana di setiap malam tambang itu akan ada demitnya. Lukman hanya bisa mengingatkan untuk berhenti bekerja ketika hari sudah mau malam. Bondan sendiri terkejut mendengar pertanyaan dari sang ibu. Ambar bisa memulai pekerjaan hari itu juga. Lukman mengawasi pekerjaan Ambar dari kejauhan yang mengangkut pasir ke dalam truk. Sore harinya mereka berjalan pulang. Bondan menunjuk ke arah kebun di mana sang ibu tak melihat ada apapun. Bondan terus menuju ke sana, seolah ia ingin mengatakan jika ada sesuatu. Mereka pun mengecek, namun truk yang Bogel kendarai datang. Ia mengajak Ambar untuk naik ke atas dan akan mengantarkannya pulang. Enggak, Ambar. Tak terke mulai. Bogel menanyakan apa yang Ambar lakukan di kebun itu. Apakah baru saja melihat demit? Ambar terkejut mendengar pertanyaan tersebut. Ambar hanya beralasan jika ia lupa jalan pulang. Bogel memaklumi hal itu karena tempat mereka bekerja memanglah angker. Ambar yang penasaran kembali menanyakan keberadaan Jarot pada Bogel. Bogel mengaku jika ia memang tak mengetahui keberadaan dari Jarot. Ia menenangkan Ambar jika besok suaminya pasti akan pulang. Tiba-tiba truk berhenti mendadak. Ambar menanyakan apa yang terjadi. Jarot terlihat ketakutan karena sekilas ia melihat demit melintas menyeberangi jalan. Demit itu persis seperti apa yang dilihatnya ketika berada di dalam hutan bersama dengan Jarot. Selesai mengantar Ambar, Bogel pergi ke warung untuk menemui Dewo. Dewo menjelaskan jika ia bisa mengirim Bogel ke luar negeri, namun uang yang Bogel setorkan masih kurang banyak. Bogel berniat untuk menyusul sang ibu yang dulu pergi meninggalkannya bekerja di luar negeri. Bogel melihat keadaan sekitar. Ia menunjukkan berlian pada Dewo. Dewo terkejut bagaimana Bogel bisa mendapatkan itu. Bogel tak menjawab pertanyaan tersebut. Ia menanyakan apakah berlian itu cukup untuk membawanya pergi ke luar negeri. Dewo langsung tertawa dan ia akan segera membuatkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Dewo minta berliannya dulu dan meyakinkan jika ia akan menyiapkan semuanya. Bogel menolak untuk menyerahkan berlian itu dan akan memberikannya ketika semua berkas telah selesai. Dewo sedikit kecewa dengan hal itu karena ia tak bisa mengakali Bogel lagi. Hari berikutnya, Ambar datang terlambat untuk bekerja. Bondan kala itu merengek pada ibunya karena ia ingin bermain. Ambar mendapat sindiran dari pekerja lain yang sudah sedari pagi memulai pekerjaannya. Iko saya tuh dan beli kerja. Komar yang mendengar tangisan anak kecil langsung mendatangi Ambar. Ia mengingatkan Ambar jika tempat itu adalah tempat orang kerja dan bukan untuk mengasuh anak. Ambar mengaku jika ia juga bekerja di sana. Komar memberitahukan jika anak Ambar yang menangis itu membuat berisik dan mengganggu konsentrasi pekerja. Komar mengingatkan jika Bondan ingin selamat untuk tidak datang lagi ke tempat itu. Mendengar ancaman dari Komar, Ambar memilih untuk pergi. Ia akhirnya mau menemani Bondan untuk bermain sebentar. Ambar memainkan peta umpet.
Anehnya, Bondan langsung menghilang begitu saja. Ambar kebingungan mencari anaknya ke sana kemari. Ia juga menanyakan pada pekerja lain yang sedang mengangkut pasir. Ambar juga mendatangi Komar dan langsung menuduhnya jika Komarlah yang telah membawa Bondan. Lukman yang melihat kekacauan itu mendatangi dan menanyakan apa yang terjadi. Setelah mengetahui kronologinya, ia pun meminta untuk tenang dan bergegas pulang karena hari sudah sore. Ambar mengaku tak bisa pulang jika anaknya masih menghilang. Lukman mengajak yang lain untuk segera mencari Bondan agar mereka bisa segera meninggalkan tempat itu. Lukman kala itu meminta Ambar untuk pulang terlebih dahulu dan siapa tahu Bondan sudah berada di sana dan pencarian di area tambang itu biar dirinya saja yang mengawasi. Ambar yang sampai rumah bergegas mencari anaknya namun tak ada siapapun di sana. Sementara itu Bondan hanya terduduk ketakutan di bawah pohon yang ada di hutan. Bocah itu kebingungan dan tersesat. Muncul sosok Jarot yang memberitahu jalan. Bondan mengikuti ayahnya pergi hingga ia tiba-tiba berada di area tambang. Bondan seperti tersesat di alam lain di mana ia sebenarnya masih berada di tempat yang sama ketika bermain bersama sang ibu. Lukman yang menemukan anak itu langsung membawanya kembali ke rumah. Bondan, jangan. Ambar sangat senang mengetahui anaknya bisa kembali lagi. Malam itu Ambar yang belum tidur mendengar ada suara dari luar. Ia membuka pintu di mana terlihat sosok Jarot yang pulang ke rumah. Ambar merasa kesal dan langsung memeluk suaminya itu. Ia memberikan kopi untuk Jarot yang baru kembali. Anehnya, Jarot mengatakan jika ia sendiri di dalam hutan dan ingin pulang. Ambar yang mendengar hal itu sama sekali tak mengerti maksud dari perkataan sang suami karena Jarot sudah berada di rumah. Bondan terbangun dan menunjuk sebuah bangku kosong di depan Ambar. Anak itu kini menunjuk keranjang dan apa yang Ambar alami hanya sebuah mimpi buruk semata. Ambar terbangun di hari yang sudah siang. Ia mencari keberadaan dari Bondan di mana anak itu asik bermain sendiri. Ambar yang duduk di meja makan merasa heran karena ada kopi yang disediakan untuk Jarot dalam mimpi. Ambar kembali bekerja untuk mengangkut pasir. Komar membantu wanita itu untuk menaikkan pasir ke atas truk. Ambar meminta maaf karena telah menuduh Komar kemarin. Komar mengatakan jika dulu ia mempunyai anak seumuran dengan Bondan. Komar mengingatkan Ambar jika tempat mereka bekerja itu berbahaya dan meminta untuk memperhatikan Bondan dengan baik. Sore itu, ketika para pekerja sudah kembali, Ambar dan Bondan memutuskan untuk masuk ke dalam hutan. Kancane ibu yo. Lukman yang berada di dalam kantor melihat Ambar dan Bondan yang masuk ke dalam hutan dan bukan kembali pulang ke rumah. Mereka menaiki bukit hingga melihat sebuah tambang berlian tersembunyi. Sosok Demit berada di belakang Ambar dengan mata merah menyala. Bondan berusaha memberitahu sang ibu namun Ambar tak menggubris. Terjadi pergerakan yang membuat bebatuan terjatuh. Gofar menyadari hal itu dan berniat untuk memeriksa. Ambar dan Bondan berusaha untuk bersembunyi agar tidak ketahuan. Lukman kala itu datang dan mengajak Ambar untuk kembali. Ambar menceritakan jika ia memimpikan suaminya yang berada di dalam hutan dan mengaku tak bisa pulang. Ia merasa jika itu bukanlah mimpi sembarangan. Jarot seperti ingin mengatakan sesuatu. Lukman pun bersedia membantu mencari keberadaan Jarot, namun ia meminta agar apa yang Ambar lihat tadi tidak diceritakan pada siapapun. Ia tak ingin sesuatu terjadi pada Ambar dan anaknya. Hari berikutnya, ketika Ambar hendak pergi ke hutan, Bogel menanyakan kemana Ambar akan pergi. Ambar menjelaskan jika ia hendak mencari Jarot di dalam hutan. Bogel kebingungan mendengar hal itu. Ia berniat untuk menemani Ambar, namun wanita itu mengaku akan pergi bersama dengan Lukman. Bogel meminta Ambar untuk mendekat dan mengaku hendak mengatakan perihal tentang Jarot. Bogel menyiapkan batu untuk menghabisi Ambar, namun untungnya Lukman datang. Pria itu mengajak Ambar untuk segera pergi. Bogel gagal melancarkan aksinya untuk menghabisi Ambar. Sembari melangkah, Lukman mengingatkan Ambar untuk berhati-hati dengan Bogel.
Begitu mereka memasuki hutan, petir bergemuruh. Lukman mengajak untuk kembali dan melanjutkan pencarian di esok hari. Ambar tetap bersikeras untuk melanjutkan pencariannya sendiri. Hujan deras kala itu mulai mengguyur. Ambar samar-samar melihat ada sosok yang mirip seperti suaminya. Ia mengikuti kemana sosok itu pergi hingga akhirnya menemukan jasad Jarot yang sudah mati di dalam hutan. Baju Jarot bersimbah darah di mana mirip seperti mimpi yang ia alami. Ambar pun menangis sejadinya. Pemakaman Jarot dilakukan di pagi buta. Dengan bantuan para pekerja, mereka memakamkan Jarot tak jauh dari area tambang. Karena sempat mengalami kendala saat menurunkan jenazah, mereka meminta Bogel untuk turun ke dalam liang lahat. Bogel ketakutan ketika masuk ke dalam liang. Ia melihat sosok Jarot bangkit dan mempertanyakan kenapa Bogel begitu tega dengannya. Bogel meminta maaf dan mengaku jika hidupnya tak tenang selama ini. Pocong Jarot memberitahu jika ia memaafkan Bogel asal Bogel ikut bersamanya masuk ke dalam liang lahat. Bogel keluar dari liang itu dan berteriak ketakutan, kabur dari sana. Semua orang yang melihat kebingungan dengan tingkah Bogel yang aneh. Siang itu, Lukman mendatangi rumah dari Ambar untuk memberikan uang duka cita. Lukman pun ingin menceritakan sesuatu yang selama ini ia pendam. Malam itu, saat Jarot menghilang, ia melihat Bogel dan merasakan ada sesuatu yang aneh. Bogel terlihat mencuci tangan di sebuah kubangan air. Lukman menanyakan keberadaan Jarot, namun Bogel justru melangkah pergi. Lukman melihat ada darah di kubangan air tersebut. Malam harinya, Dewo mendatangi Bogel. Sayangnya, bukan berkas yang ia bawa, melainkan anak buah dari Broto. Gofar langsung menanyakan pada Bogel keberadaan dari berlian itu. Bogel disiksa dan dipaksa untuk berbicara. Bogel akhirnya memberitahu jika berliannya sudah diambil oleh Komar. Gofar tak mau langsung percaya dengan perkataan dari Bogel yang dengan mudah menuju orang lain. Bogel pun memberitahukan jika Komar pergi ke tambang malam ini. Komar waktu itu pergi bersama dengan Junet dan Darto melangkah memasuki tambang berlian. Gofar memilih untuk pergi, namun sebelumnya ia memberitahukan jika Bogel tidak usah lagi bermimpi untuk pergi ke luar negeri karena sebenarnya ibu dari Bogel sudah lama mati. Bogel tak terima dan melawan. Pria itu pun justru dihajar oleh Gofar. Gofar masih heran dengan Bogel yang bisa tertipu oleh Dewo. Dewo pun mendapatkan bayaran setelah melaporkan Bogel dan menipunya selama ini. Bogel berjalan menuju ke rumahnya sendiri dengan kaki yang terluka dan tubuh lemah lunglai seperti tak ada tujuan lagi. Sementara itu, Ambar berniat untuk membalaskan dendam. Ia ingin membunuh Bogel sebagai ganti karena telah membunuh suaminya. Junet kala itu berhasil menemukan sebuah berlian. Mereka sempat kegirangan hingga muncul sosok demit penunggu. Junet mengajak untuk melawan, namun justru Darto terkena serang setan. Komar mengajak untuk segera pergi meninggalkan tempat itu. Berlian yang Junet temukan terjatuh. Komar meminta temannya untuk meninggalkan berlian itu, namun Junet justru bertekad mencarinya. Akhirnya Junet tertangkap oleh Gofar dan dibawa pergi. Komar kala itu berhasil selamat dan bersembunyi. Ambar malam itu mendatangi rumah Bogel. Ia menanyakan pada pria itu kenapa tega membunuh suaminya. Bogel hanya terdiam dan tak bisa menjawab. Ambar mengarahkan pisau ke leher Bogel berniat untuk menghabisinya. Namun Bondan menghalangi niat jahat sang ibu. Ambar hanya bisa mengucapkan sumpah agar Bogel mati terkubur hidup-hidup. Bogel teringat ketika ia memukul kepala Jarot dengan skop dan mengambil berliannya. Jarot kala itu belum langsung meninggal, namun Bogel menghajarnya dengan sebuah batu hingga kepala Jarot pecah. Bogel juga membuang mayat Jarot di dalam hutan agar sulit ditemukan. Pagi itu, Bogel mengembalikan berlian milik Jarot pada Ambar dengan menaruhnya di pintu rumah. Karena tak mempunyai tujuan hidup setelah ditipu selama bertahun-tahun, Bogel memilih untuk menenggelamkan diri di pasir yang diangkut ke atas truk. Pekerja yang ada di sana mengatakan jika Bogel sudah lama tak terlihat setelah peristiwa pemakaman itu. Di tambang berlian sendiri, Junet dipaksa untuk bekerja di sana. Ia bertemu dengan kawan lamanya Bandi.
Bandi mengaku ingin membalaskan dendam atas kematian sang kakak. Gofar yang mendengar percakapan itu justru mempertarungkan mereka berdua. Pergulatan pun terjadi hanya untuk hiburan para pengawas tambang berlian. Broto kala itu datang dan sudah menyiapkan sesajen. Bersama dengan Gofar dan Lukman, mereka mendatangi gua tempat demit itu bersemayam. Broto memberi sesaji berupa ayam cemani, namun demit itu menolak. Kowe kelingan bocah sing ning tambang kae to? Nggih, kelingan. Broto meminta dua anak buahnya untuk menyiapkan ritual besar. Ia meminta anak dari Ambar untuk dijadikan sebagai tumbalnya. Lukman yang mendengar hal itu sedikit terkejut. Ia tak bisa menolak dan hanya mengikuti perintah sang atasan. Lukman mengantar Gofar, namun ia berusaha untuk mengulur waktu dengan memutar-mutar kendaraan mobil. Gofar yang mengetahui hal itu meminta Lukman untuk segera mengantarkannya ke tempat anak tersebut. Sesampainya di rumah Ambar, Gofar menanyakan keberadaan dari Bondan. Lukman mencoba mencegah hal itu, namun ia ditodong pistol. Bondan yang tiba-tiba muncul langsung dikejar oleh Gofar dan dibawa pergi untuk dijadikan tumbal ritual Pak Broto. Lukman mengumpulkan semua orang pekerja di tambang di warung tempat biasa. Mereka berniat untuk menyerang anak buah Broto dan menyelamatkan Bondan. Di saat yang bersamaan, Bondan sudah siap untuk ditumbalkan. Dukun yang ada di sana menari-nari mempersembahkan Bondan. Menapa iki? Bentrokan terjadi antara pekerja tambang dengan anak buah dari Broto. Komar menjadi korban dari pertikaian itu. Mereka bergegas pergi dan menyelamatkan Bondan. Lukman mencoba menyerang Gofar. Mereka bergulat hingga Lukman berhasil merebut senjata milik Gofar. Sayangnya Gofar memiliki pistol cadangan dan menembak Lukman hingga pria itu mati. Pekerja tambang berlian kini turut memberontak membantu Ambar. Bandi berhasil membalaskan dendam kematian kakaknya yang telah dibunuh oleh Gofar. Mereka pun berhasil menggagalkan Bondan untuk dijadikan sebagai tumbal. Dukun yang ada di sana dihajar dan Ambar pun memenggal kepala dukun tersebut. Anehnya, dukun itu masih tetap hidup dan kembali memasang kepalanya sendiri. Demit penunggu di sana masuk ke dalam tubuh sang dukun. Mereka semua mulai menyerang iblis satu persatu hingga terkapar. Demit itu terlalu kuat untuk dihadapi para pekerja tambang yang ada. Ambar mencoba peruntungan untuk menyerang demit itu dengan skop. Iblis terlalu kuat dan mencekik leher Ambar. Ambar teringat jika ia sudah mengambil korek dari saku Lukman. Iblis itu takut dengan api. Pekerja yang semula terkapar bangkit dan menyalakan obor. Mereka memojokkan demit yang ada dan membakarnya menggunakan bensin. Di saat yang bersamaan Gunung Merapi memuntahkan lahar. Mereka yang masih hidup pergi menyelamatkan diri. Ambar memilih untuk membuang berlian yang ada yang menjadi sumber masalah selama ini di hidupnya. Dan film pun berakhir. Angkara Murka bukan hanya menampilkan horor dan elemen supranatural, tetapi juga menyajikan kritik sosial yang kuat tentang keserakahan, eksploitasi alam, dan penderitaan masyarakat kecil. Melalui perjalanan Ambar mencari suaminya yang hilang, film ini mengungkap sisi gelap industri tambang, tempat kekuasaan, korupsi, dan praktek mistis berkeliaran dalam satu lingkaran yang menelan banyak korban. Teror yang dialami para korban menjadi simbol dari angkara murka manusia sendiri, ambisi yang tidak terkendali, kerasukan, serta ketidakpedulian terhadap nyawa dan lingkungan. Pada akhirnya, film ini mengingatkan bahwa bencana besar tidak selalu berasal dari makhluk gaib, tapi juga dari manusia yang kehilangan moral dan kemanusiaannya. Dengan pendekatan horor psikologis yang kuat, visual yang suram, dan pesan yang mengena, Angkara Murka menjadi film yang bukan hanya menakutkan dan mengajak penonton untuk merenungkan harga dari ambisi dan keserakahan. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketara.